Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Andalta, BP 20110007. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan governance teknologi informasi. Governance yang pertama, tata kelola, rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Yang kedua, government atau pemerintahan, lembaga, organisasi, dan orang yang menjalankan tata kelola atau sebuah negara. Yang ketiga, manajemen, yaitu pimpinan perusahaan, organisasi, atau tindakan perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, dan kontrol sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, governance atau government. Government yaitu tata kelola, government pemerintah. Government dibangun untuk menjalankan governance, government atau pemerintahan, organisasi politik, organisasi bisnis, corporation atau korporat. Tata kelola korporat atau corporate governance, struktur dan proses untuk merencanakan arah pengolahan organisasi sehingga mencapai tujuan secara efektif. Yang kedua, good corporate governance, yaitu penataan organisasi bisnis melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Yang kedua, good government governance, yaitu penataan organisasi pemerintah melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Tata kelola IT atau manajemen IT, yaitu yang pertama, manajemen IT lebih fokus pada bagaimana menyediakan layanan dan produk IT bagi internal perusahaan saat ini. Yang kedua, tata kelola IT lebih luas, fokus pada bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan IT untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa datang. Mengapa butuh tata kelola IT? Yang pertama, konsep IT governance muncul mulai akhir tahun 1990-an. Ketergantungan kepada IT tidak begitu terasa manakala IT hanya sebatas sebagai alat efisiensi. Tata kelola IT diabaikan saat layanan dan masa depan perusahaan sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan. Ketergantungan kepada IT sangat tinggi. Pentingnya tata kelola IT, yaitu di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi atau IT, tata kelola IT menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Pihak shareholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat, yang pertama, memberikan solusi IT dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, menguasai dan menggunakan IT untuk mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, menerapkan IT untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko IT. Pengabaian tata kelola IT, yaitu tata kelola IT yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan, yang memicu munculnya fenomena investasi IT yang tidak diharapkan, seperti yang pertama, kerugian bisnis. Yang kedua, tenggang waktu yang terlampau. Yang ketiga, efisiensi dan proses inti perusahaan dipengaruhi secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan IT. Yang keempat, kegagalan dari inisiatif IT untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Manfaat tata kelola IT yaitu adalah untuk mengatur penggunaan IT dan memastikan kinerja IT sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola IT. Contoh bisnis dengan keuntungan IT sangat tinggi. Yang pertama, penerbangan. Yang kedua, perbankan. Yang ketiga, perguruan tinggi. Prinsip-prinsip tata kelola IT
IT seharusnya diadakan, dioperasionalkan, dan dikembangkan untuk mendukung bisnis. Manajemen IT harus menjadi bagian dalam tata kelola perusahaan. Tata kelola IT melibatkan semua level manajemen atau bukan hanya di apartemen IT. IT seharusnya menjadi aset strategis, bukan sekedar pos pengeluaran perusahaan. Mendukung atau menjadi bagian dari strategi perusahaan mencapai tujuan perusahaan. Menjadi kelebihan kompetitif perusahaan atau competitive advantage dari kompetitor lainnya. Value delivery yaitu fokus dengan melaksanakan proses IT agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan IT dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya IT dapat mencapai hasil yang diinginkan. Resource management yaitu fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya IT yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau SDM. Risiko manajemen. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, kebutuhan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Performance measurement yaitu mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses penyelesaian layanan sampai dengan pencapaian hasil IT. Yang pertama yaitu critical atau CSF, yaitu mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses IT di organisasinya. Yang kedua KGI, yaitu mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses IT yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis. KGI biasanya berbentuk kriteria informasi, yaitu ada 4. Yang pertama, ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Yang kedua, tidak adanya risiko integritas dan kerahasiaan data. Yang ketiga, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Yang keempat, konfirmasi reliabilitas efektif dan kompliansi. Yang ketiga yaitu KPI atau Key Performance Indicator, mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses IT dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas pelaksanaan dan kemampuan sumber daya IT. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari saya ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.